Cerita dimulai saat Kanao mengatakan kalau setiap orang yang lahir di dunia ini merasakan hal yang normal seperti kebahagiaan dan juga hal yang membuat dirinya terguncang seperti amarah dan kesedihan. Dan setelah flashback itu masih terus berbincang-bincang dengan Doma sambil bersiap memegang pedangnya. Kanao menjelaskan kalau Doma sama sekali tidak memahami perasaan yang disebutkannya sebelumnya. Dan sambil tersenyum Kanao menganggap kalau Doma adalah orang yang pintar, yaitu orang yang pintar menutupi semua hal tersebut dengan mengatakan kebohongannya, dengan pura-pura bahagia dan sedih, dengan niat untuk menyembunyikan fakta. Kalau hati Doma tidak bisa merasakan apapun, tidak pernah merasakan kebahagiaan, kesenangan, kesakitan, dan kepahitan. Kanao juga menjelaskan lagi kalau kenyataannya Doma tidak lebih dari sekedar cangkang yang kosong, sehingga Doma yang mendengar semua sindiran tersebut dari Kanao pun langsung terdiam. Kemudian Kanao pun mengatakan kalau semua itu sangat lucu dan sangat bodoh, dan sambil tertawa kecil, tersenyum meledek Doma. Kanao pun bertanya-tanya kepadanya untuk apa Doma dilahirkan. Lalu setelah mendengar cacian tersebut, Doma yang dari tadi terdiam pun sambil bersiap-siap menggunakan kipasnya dan dengan wajah yang seriusnya pun mengatakan kalau selama ini dirinya telah banyak berbicara dengan berbagai perempuan, namun baru kali ini dirinya bertemu dengan wanita dengan kata-kata kejam seperti Kanao ini, dan bertanya kepadanya mengapa dia tega mengatakan hal sekejam itu kepadanya. Namun di sisi lain, sambil memandang rendah Doma dengan wajah kesalnya, Kanao pun mengatakan kalau itu semua karena dirinya sangat membencinya dan dirinya ingin memenggal kepalanya dan segera mengirimnya ke neraka. Lalu sambil meledeknya lagi, Kanao pun meminta izin untuk memperbaiki apa yang telah dikatakan sebelumnya dengan mengatakan kalau Doma sebenarnya tidaklah terlalu pintar. Dan sambil tersenyum, Kanao mengatakan menyuruh Doma untuk secepatnya mati karena hidupnya sangat tidak berarti. Dan Kanao juga menganggap Doma sebagai aib. Lalu saat Kanao mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dengan cepat Doma pun langsung berada di belakangnya dan langsung mencoba menebas leher Kanao dengan kipas besinya. Namun saat Doma akan menyerang lehernya, Kanao pun dengan cepat langsung menyadarinya. Dan saat kipas Doma hampir mengenai leher Kanao, Kanao pun langsung menghindari serangan kipas tersebut dengan langsung menunduk. Dan saat dirinya menunduk menghindari serangan tebasan kipas, Kanao pun langsung berbalik arah dan menebas perut Doma dari samping dengan pedangnya. Di saat yang sama juga Doma pun langsung menyerang balik Kanao dengan tebasan kipas bunga teratai esnya. Akan tetapi serangan tersebut pun berhasil dihindari oleh Kanao dengan melompat berbalik, dan Kanao pun kemudian mundur menjaga jarak dari Doma. Lalu di sisi lain, Doma yang terkena serangan Kanao di perutnya pun terkejut karena serangan Kanao itu menyebabkan isi perutnya keluar menggantung. Lalu setelah itu sambil mengelap darah di mulutnya dengan lidahnya. Di sini Doma mengatakan dalam hatinya kalau reaksi Kanao semakin bertambah cepat dan menganggap kalau Kanao sudah mulai terbiasa dengan pergerakan dirinya, dan pertarungan ini kemudian masih memperlihatkan isi perut Doma yang menggantung keluar dari perutnya. Di sini Doma juga mengatakan dalam hatinya dia menyadari kalau Kanao tidak menghirup serbuk es yang dihembuskan kipasnya. Doma juga menganggap meskipun Kanao diberi pesan untuk tidak bernafas atau juga jangan menghirup serbuk esnya, tetapi Doma pun tahu kalau hal itu tetaplah sulit untuk tidak bernafas di tengah pertarungan sengit ini. Lalu sambil memperlihatkan Kanao yang terus bersiap siaga mengangkat pedangnya, Doma menganggap kalau Kanao ini lebih kuat dari Hashira yang baru saja dirinya makan. Dia pun masih sambil siap siaga berkata dalam hatinya kalau dirinya tidak bisa berhenti merinding, dan jika dirinya tidak memperkuat tubuhnya hingga ke ujung jarinya, maka tubuhnya akan langsung gemetaran. Dan sambil membayangkan Doma yang tersenyum lebar, di sini Kanao merasa kalau dibandingkan dengan Doma, maka seluruh iblis yang pernah dikalahkan oleh dirinya sampai saat ini hanya bagaikan seorang bayi. Lalu
lalu masih pada dirinya yang berhadap-hadapan dengan Doma. Di sini Kanao pun menjelaskan lagi dalam hatinya, kalau saat ini dirinya bisa tetap berdiri itu karena amarahnya yang kuat terhadap Doma. Dan saking kuatnya bahkan tubuhnya sampai terasa terbakar. Lalu masih dengan amarahnya, Kanao menjelaskan lagi tentang amarahnya. Kalau tenggorokan dalamnya merasa mendidih dan dirinya merasa begitu tidak nyaman hingga ingin berteriak. Dan jika dirinya tidak mengamuk, maka Kanao merasa kalau tubuhnya mungkin akan hancur. Dengan sendirinya berkeping-keping, lalu masih memperlihatkan dirinya yang sedang memegang pedang. Di sini Kanao juga menjelaskan kalau sebenarnya untuk pertama kalinya dirinya merasa pusing dan amarahnya sedang membara di dalam dirinya. Dia juga menganggap kalau amarah tersebut adalah kebencian. Kemudian sambil memperlihatkan wajah kesal Kanao, dia pun mencaci Doma dalam hatinya dengan menganggapnya menjijikan karena telah membunuh keluarganya. Lalu setelah kekesalan tersebut, Kanao pun langsung meloncat ke arah Doma dan langsung menyerangnya. Dan di sini Kanao pun menyerang Doma dengan menggunakan teknik pernafasan bunga jurus kelima bunga peoni kehampaan, yang mana Kanao menyerang Doma dengan teknik serangan beruntunnya. Namun sayangnya serangan tersebut dengan mudahnya dapat ditangkis oleh Doma. Dan saat sedang menangkis dan menghitung serangan Kanao sambil tersenyum, Doma pun mengatakan kalau cemilan serangan beruntunnya cukup hebat dan menganggap kalau jurusnya terlihat cantik. Setelah itu dengan santainya, Doma mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya untuk menyerang. Doma pun langsung kembali menyerang balik Kanao dengan kipasnya, yaitu menggunakan jurus darah iblis hutan salju di taman yang layu tanpa air. Akan tetapi saat Doma mencoba menyerang balik menggunakan jurus darah iblis-iblisnya, Kanao pun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik pernafasan bunga jurus kedua roh prem untuk menangkis serangan darah iblis Doma tersebut. Dengan menangkis setiap serangan es yang diluncurkan oleh Doma kepadanya. Lalu setelah Kanao berhasil menghancurkan serangan jurus darah iblis Doma, Doma yang melihatnya pun sedikit terkejut saat melihat mata Kanao. Dan pada saat itu dia pun mulai memahaminya kalau Kanao mempunyai mata yang spesial. Dan sambil melihat Kanao yang sedang menghancurkan serangannya, Doma menjelaskan kalau Kanao menahan serangannya barusan dengan hanya menangkisnya sedikit demi sedikit. Lalu di sini sambil Doma membayangkan dirinya, dia merasa kalau Kanao dapat memprediksi pergerakannya dengan hanya memperhatikan setiap gerakan-gerakan kecil dari pundak, mata, jari, kaki, siku, dan lututnya. Tapi tak hanya itu, Doma juga merasa selain kepintarannya itu, Kanao juga bukan pendekar pedang biasa. Setelah menyadari kehebatan penglihatan Kanao dengan cepat, Doma pun memutuskan untuk mencongkel mata kanannya dengan kipasnya itu. Kemudian di saat yang sama, saat Doma melancarkan serangannya ke mata Kanao, saat kipas Doma hampir menempel di kulitnya dan menebas mata Kanao, dengan cepat Kanao pun langsung menyadarinya dan menghindari serangan tebasan kipas es Doma dengan memundurkan kepalanya ke belakang, sehingga hal tersebut hanya membuat luka goresan di samping mata kanannya saja. Setelah menghindari serangan tebasan es Doma tersebut dengan cepat, Kanao pun langsung menyerang balik Doma dengan teknik pernafasan bunga jurus kelima pusaran persik, yaitu menyerang Doma ke arah lehernya dengan melompat. Akan tetapi sayangnya saat pedangnya hampir sampai ke leher Doma, Doma pun dengan santai sambil tersenyum langsung menghindarinya dan berkata kepada Kanao kalau tubuhnya terlihat sangat terlatih seperti sebuah pegas. Lalu masih di saat yang sama, saat Doma menghindari serangan Kanao tersebut, dia pun langsung mengeluarkan jurus darah iblis awan beku, yang mana jurus darah iblis tersebut Doma mengeluarkan kabut awan yang terbuat dari serbuk es yang menutupi udara di sekitarnya, sehingga Kanao yang menyadari serangan tersebut pun langsung menutup mulut dan hidungnya dan dengan cepat melompat ke belakang untuk menghindari serangan tersebut. Dan saat melompat, Kanao merasa kalau dirinya saat ini terlalu dekat, dan jika dirinya tidak menutup matanya, maka matanya akan langsung membeku. Akan tetapi sayangnya saat melihat Kanao yang mencoba kabur sambil tersenyum dan memanggilnya, Doma pun langsung menyerangnya dengan menggunakan jurus darah iblis teratai merambat, yang mana Doma mengibaskan kipasnya dan mengeluarkan tumbuhan teratai esnya dengan mencoba menangkap Kanao menggunakan batang yang panjang. Akan tetapi lagi-lagi serangan Doma
pun berhasil dicegah oleh Kanao dengan memotong bunga teratai es yang menyerangnya di udara, sehingga Kanao pun terjatuh di kolam. Dan setelah Kanao terjatuh di kolam, Doma pun mengatakan kalau sekarang waktunya adalah serangan selanjutnya. Dan sambil tersenyum, Doma pun lagi-lagi mengeluarkan jurus darah iblisnya, yaitu jurus darah iblis putri badai salju putih, yang mana Doma mengeluarkan 2 es bunga teratai miliknya dan mengeluarkan kepala patung es wanita, yang kemudian patung tersebut pun meniupkan hawa es ke arah Kanao, yang menyebabkan area yang terkena tiupan hawa es tersebut membeku secara seketika. Dan saat tiupan hawa es tersebut hampir mengenainya yang berada di kolam dengan cepat, Kanao pun langsung menghindarinya, sehingga dari tiupan hawa es tersebut hanya sampai membekukan cipratan air Kanao saat melompat saja. Kemudian di saat yang sama, saat setelah Kanao melompat ke jembatan, Doma pun kembali menyerang Kanao dengan menggunakan jurus darah iblis es musim dingin, yang mana dari jarak jauh Doma mengeluarkan jerum es yang langsung berada di atas Kanao untuk menyerangnya. Lalu saat Kanao menyadari serangan Doma tersebut, saat esnya jatuh ke arahnya, dengan cepat Kanao pun langsung melompat ke samping menghindarinya. Dan saat Kanao berhasil menghindari serangan Doma itu dan melompat ke jembatan di sebelahnya, di sini sambil melihat Kanao, Doma mengatakan kepadanya kalau sekarang jarak dirinya dan Kanao semakin jauh. Dan sambil tersenyum, dia berkata kalau Kanao seharusnya mendekat, atau kalau tidak Kanao tidak akan bisa memenggal kepalanya. Namun saat Doma berbicara hal tersebut, tiba-tiba dia pun langsung menghilang dari pandangan Kanao, sehingga hal tersebut membuat Kanao terkejut. Dan saat dirinya mencoba mencari Doma, di sini diperlihatkan kalau Doma langsung berada di jembatan kayu di belakangnya. Lalu saat Kanao menyadarinya kembali, tiba-tiba pedangnya yang dalam genggamannya pun menghilang dan membuat Kanao panik. Lalu saat Doma berbalik arah kepadanya sambil tersenyum dan sambil menunjukkan pedang Kanao yang diambilnya, Doma pun mengatakan kepadanya karena dia tidak menggenggamnya dengan erat, jadi dirinya pun mengambilnya, dan mengatakan lagi kalau pedangnya ditaruh di lantai dengan menancapkan pedang tersebut ke jembatan kayu. Kemudian setelah menaruh pedang tersebut sambil tersenyum dan akan mengeluarkan serangannya, Doma pun mengatakan kepada Kanao untuk lebih baik ambil pedangnya secepatnya. Dan kemudian Doma pun mengibaskan kipasnya dan mengeluarkan serangan jurus darah iblis terat yang menyebar, yang mana serangan tersebut menghasilkan sekumpulan bunga-bunga kelopak kecil tajam yang berhamburan ke arah Kanao. Kemudian di saat yang sama, saat Doma mengeluarkan jurus darah iblisnya itu, di sini dengan teliti Kanao pun menganalisa serangan Doma. Dia mencoba melihat serangan tersebut dengan seteliti mungkin untuk mencari area yang kosong yang sempit dari serangan bunga es tersebut dan mencari celah untuk membuat dirinya agar tidak terluka parah. Bahkan walaupun wajahnya terkena sayatan es, Kanao pun tetap fokus untuk mencari celah agar dirinya dapat selamat dari serangan Doma tersebut. Akan tetapi di saat yang sama, saat Doma menyerang Kanao dengan jurus darah iblisnya, tiba-tiba Inosuke pun muncul dengan menerobos dari atas atap. Dan saat menerobos tersebut, dia pun berteriak dengan mengatakan kalau dirinya Inosuke sama telah mendarat dari surga. Kanao dan Doma pun terkejut. Tiba-tiba saat melihat Inosuke yang muncul sambil terjatuh ke arah Kanao, saat di udara, Inosuke pun langsung mengeluarkan teknik pernafasan binatang buas taring. Kelima tebasan membabi buta tapi tidak ada babinya, yang mana Inosuke mengeluarkan teknik tersebut untuk melindungi Kanao dari serangan Doma dengan menghancurkan serangan Doma tersebut. Dan saat setelah mendarat sambil berteriak histeris, dengan semangatnya Inosuke mengatakan kalau arahan burung gagaknya tepat sasaran. Di sini Inosuke pun mencoba melihat Doma dengan membulatkan jarinya agar seperti teropong untuk melihat mata Doma. Dan saat dirinya menyadari kalau di Doma tertulis 2 atas, sambil berteriak histeris, dia pun terkejut kalau musuhnya adalah iblis bulan atas kedua. Di sini saat Inosuke baru mengetahui kalau Doma adalah iblis bulan atas kedua, dia mengatakan sambil berteriak kalau identitas Doma sekarang sudah terungkap. Lalu Inosuke berkata kalau dirinya sekarang tahu kalau Doma adalah iblis peringkat kedua atas. Kemudian sambil tertawa Inosuke juga mengatakan jika dirinya berhasil mengalahkan Doma, maka dirinya akan segera menjadi seorang Hashira. Lalu Doma yang terkejut akan kelakuan Inosuke pun merespon perkataan Inosuke tentang identitasnya yang telah diungkapkan olehnya. Di sini Doma mengatakan kalau pada
padahal dirinya sama sekali tidak menyembunyikan identitasnya sebagai iblis bulan atas kedua, dan merasa kalau tiba-tiba muncul bocah yang menarik seperti Inosuke. Kemudian di sisi lain dengan tegas dan sambil berteriak, Inosuke pun mengatakan, jika saat dirinya jadi seorang Hashira, maka mereka siapa saja akan memanggil dirinya Hashira binatang buas atau Hashira babi. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Inosuke pun terkejut saat melihat Kanao yang terlihat babak belur. Dan dengan histerisnya dia pun bertanya kepada Kano, apa yang terjadi hingga menyebabkan dirinya babak belur, dan mengatakan lagi kalau jika dirinya sampai terluka, maka Shinobu akan marah besar kepadanya. Namun saat Inosuke mengatakan hal tersebut tentang Shinobu, Kano pun langsung memperlihatkan wajah sedihnya kepada Inosuke, dan Inosuke yang menyadarinya pun langsung terdiam. Dan dengan tenang dia pun bertanya kepada Kanao, apakah Shinobu sudah mati? Lalu saat di tengah pembicaraan tersebut, Doma pun ikut campur dalam percakapan mereka. Dia mengatakan kalau tentu saja dia Shinobu tidak mati, tetapi dia akan hidup di dalam dirinya selamanya. Dan sambil tersenyum jahat, Doma berkata, itulah di mana semua orang yang dimakannya bisa terselamatkan. Dan Doma juga menganggap kalau mereka orang-orang yang dimakannya tidak akan merasakan sakit dan penderitaan lagi, karena mereka semua akan merasa bahagia menjadi bagian dari tubuhnya. Lalu setelah mendengar hal tersebut dari Doma, Kanao pun merasa kesal dan sedih, dan Inosuke yang melihatnya pun langsung terdiam, dan kemudian membayangkan flashback saat dirinya yang sedang diobati oleh Shinobu, sambil Shinobu berkata kepadanya kalau dirinya akan mengobati dan membalut tangannya, dan menyuruhnya untuk jangan melepas perbannya, dengan janji kelingking yang dibuatnya bersama Inosuke, sambil melihat wajah Shinobu yang tersenyum. Lalu setelah flashback tersebut, Inosuke pun langsung merasakan kemarahannya. Kemudian dia pun melihat ke arah Doma sambil berkata dengan mengancamnya bahwa dirinya akan mencabik-cabiknya. Lalu setelah itu dengan cepat Inosuke pun langsung melompat ke arah Doma untuk menyerangnya. Dan saat melompat tersebut, Kanao pun langsung memperingatkan Inosuke untuk jangan menghirup udara dingin yang dihembuskan Doma dari kipasnya. Kemudian saat Inosuke melompat ke arah Doma untuk menyerangnya, dia pun langsung menyerang Doma dengan menggunakan teknik pernafasan binatang buas taring keempat, yaitu cincang habis. Namun dengan sigap Doma pun dapat menangkis serangan tersebut dengan kibasan kipas esnya. Dan sambil menahan serangan Inosuke, Doma pun sambil tersenyum dan tertawa kecil. Dia menganggap kalau jurus Inosuke benar-benar tidak karuan, dan heran karena Inosuke dapat melancarkan serangannya dengan menggunakan pedang rusak dan genggaman yang aneh. Kemudian setelah menangkis serangan Inosuke sambil tersenyum, Doma pun dengan cepat langsung mencoba menyerang leher Inosuke menggunakan kipasnya. Namun saat kipasnya hampir mengenai leher Inosuke dengan cepat, kepala Inosuke pun langsung menghindar ke belakang, dan sambil melompat memutar, Inosuke juga menendang kipas Doma agar dirinya tidak terkena serangan saat menghindar. Lalu setelah Doma terkena tendangan pada kipasnya, dia pun terkejut dan terkesan karena kelunturan Inosuke dan bertanya, apakah kepala Inosuke itu adalah topeng? Kemudian di sisi lain setelah Inosuke berhasil menghindar dan melompat kembali ke tempat Kanao, di sini Inosuke pun tiba-tiba langsung menancapkan pedang Kanao ke lantai. Dan saat Doma menyadarinya kalau pedang Kanao yang diambilnya telah diambil Inosuke, dia pun terkejut saat pedang Kanao yang berada di sisinya menghilang. Dan kemudian setelah Inosuke mendapatkan pedang Kanao kembali, dia pun langsung memberikannya kepada Kanao dan menyuruhnya untuk jangan sampai terlepas lagi. Lalu sesaat setelah Inosuke memberikan kembali pedang Kanao yang dicuri, tiba-tiba Doma pun langsung melompat ke arah mereka, dan Inosuke yang menyadarinya pun langsung bersiap siaga. Selain itu di sisi lain Kanao pun mengambil langkah untuk mundur dari pertarungan untuk sementara. Dan saat Doma melompat tersebut, dia menganggap kalau Inosuke cukup cepat, bahkan hingga dirinya tidak menyadari saat Inosuke mengambil pedang tersebut. Dan setelah mengatakan itu, Doma pun langsung menyerangnya dengan kibasan es bunga teratainya. Namun Inosuke pun berhasil menangkis serangan tersebut dan dengan cepat langsung menendang Doma di perutnya. Saat menendang Doma hampir di saat yang bersamaan, Doma pun mencoba menebas kaki Inosuke dengan kipasnya. Namun saat Inosuke menyadarinya, dia pun langsung menarik kakinya kembali setelah menendang perut Doma. Dan Doma yang ditendang pun terdorong cukup jauh ke belakang. Dan kemudian sambil tersenyum, Doma menganggap kalau serangan Inosuke lumayan menyakitkan. Lalu masih di saat yang sama, Doma pun melihat Inosuke
Inosuke yang mencoba menyerangnya dengan satu pedangnya. Dan sambil melihat hal tersebut, Doma merasa kalau Inosuke akan mencoba mengayunkan pedangnya. Kemudian Doma juga percaya kalau dirinya berada di luar jangkauan serangannya karena Inosuke yang berada terlalu jauh darinya. Lalu saat Inosuke hampir mengayunkan pedangnya, Doma pun masih tetap yakin kalau serangan Inosuke itu tidak bisa menjangkaunya. Namun tiba-tiba kedua mata Doma pun tertebas oleh pedang Inosuke, sehingga membuat Doma terkejut. Dan ternyata di sini Inosuke pun memanjangkan tangannya dengan merenggangkan tulang-tulang lengannya dan menyerang Doma menggunakan teknik pernafasan binatang buas taring ke-9 tebasan berkelok dewa. Akan tetapi di sisi lain, Kanao yang melihat aksi gila Inosuke pun merasa dibuat terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Inosuke mematahkan seluruh sendi di lengannya dan apakah yang direncanakannya.